Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabar Anda per hari ini? Ya, ini ada satu berita yang mau saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Yang mana berita ini diterbitkan per Februari 2024. Ya, pinjol tidak akan bangkrut, saya jamin 100% pinjol tidak akan bangkrut gitu loh. Kenapa seperti itu, Bang? Ini penting buat Anda yang baru telat bayar, yang tidak mampu bayar di pinjol-pinjol legal. Anda boleh simain video ini sampai habis. Jangan Anda skip juga ya. Pahami benar-benar siapa yang sedang Anda hadapi, dan Anda juga harus berpikir dengan logika bagaimana selama ini mereka mendapatkan tagihan, bagaimana selama ini mereka memberikan tekanan demi tekanan pada Anda. Itu sudah hal-hal wajar. Ya, wajarnya itu menurut yang ada di negara kita gitu loh. Tapi bukan wajar menurut kita yang mengalami hutang-hutang itu langsung. Ya, kenapa negara mewajarkan hal itu? Ini yang mau saya sampaikan buat Anda semuanya. Tapi seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang lagi, dan saya makin semangat memberikan motivasi, edukasi buat teman-teman semuanya. Silahkan. Pinjol tidak akan pernah hancur. Yang hancur itu cuman diri Anda yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, dan tidak sanggup bayar. Kenapa, Bang? Pertanyaannya. Anda disibukkan dengan ancaman tekanan yang dilontarkan oleh debt collector untuk mengelabui dan menakut-nakuti diri Anda. Sementara apapun yang terjadi sama Anda ya di negara ini hal-hal wajar, apalagi sama OJK. OJK tidak akan peduli sama sekali sama diri Anda. Begitu juga dengan elit-elit yang ada di negara ini tidak akan mungkin melirik Anda yang terjebak di pinjol. Kenapa? Ya, Anda boleh lihat dulu di sebelah saya. Itu Anda lihat, pemerintah raup pajak pinjol 1,82 triliun hingga 29 Februari. Ya, ini bukan nilai yang main-main. 1,82 triliun sampai 29 Februari. Dan habis itu Anda beranggapan, tolong bubarkan pinjol, hapus pinjol yang ada di Indonesia. Pinjol merusak ekonomi, pinjol menghancurkan ekonomi. Wajar. Kenapa wajar? Dia bayar pajak. Dia bayarnya ke negara sebesar itu. Makanya negara yaudah diam aja. OJK pun juga ya udahlah, persetan lah. Mau Anda seperti apa ya wajar. Waktu dalam podcast itu saya mendengar dari mantan pejabat dari OJK juga menyampaikan modal sekian miliar aja bisa menjadi sekian triliun gitu loh. Ya wajar ya kan. Dengan mereka memberikan tekanan, ancaman, intimidasi tanpa ampun, mereka tidak peduli. Yang penting bagi mereka bagaimana mereka mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, negara ada dalam genggaman dia. OJK dalam tawanan pinjol juga. Ya, kita bacakan. Jakarta, CNN Indonesia, pemerintah meraup 1,82 triliun dari pajak fintech P2P lending alias pinjol per 29 Februari 2024. Penerimaan pajak fintech berasal dari 446,40 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan 259,35 miliar penerimaan tahun 2024. Dari ujar Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Dwi Astuti dalam keterangan resmi Kamis 14 Maret 2024. Pajak pinjol tersebut terdiri atas pajak penghasilan PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri WPDN, ya, bunga yang Anda bayarkan itu, dan badan usaha tetap BUT sebesar 596,1 miliar,
PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima, wajib pajak luar negeri, WPLN sebesar 219,72 miliar, dan pajak pertambahan nilai dalam negeri PPN DN atas setoran masa sebesar 999,5 miliar. Kita bacakan dulu ya. Secara keseluruhan, DJP menerima setoran pajak mencapai 22,12 triliun dari sektor usaha ekonomi digital hingga akhir Februari. Ya, itu udah ditotalin semuanya. Mayoritas raupan pajak tersebut berasal dari pajak pertambahan nilai PPN perdagangan melalui sistem elektronik PMSE sebesar 18,15 triliun. Setoran tersebut dipungut oleh 153 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Jumlah tersebut berasal dari 731,4 miliar setoran tahunan 2020, 3,90 triliun setoran tahun 2021, dan 5,51 triliun setoran tahun 2022, 6,79 triliun setoran tahun 2023, dan 1,24 triliun setoran tahun 2024. Khusus Februari, pemerintah telah menunjuk 4 pemungut PPN PMSE baru, yakninya ThyssenKrupp International, dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan usaha bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital. Pemerintah masih akan meneruskan menunjuk para pelaku usaha PMSEU yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia. Kemudian pemerintah juga meraup pajak kripto sebesar 539,72 miliar, pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, pajak SIPP sebesar 1,67 triliun. Penerimaan pajak SIPP tersebut berasal dari 402,38 miliar penerimaan 2022, 113,8 miliar PPN sebesar 1,56 triliun. Pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIP atau SIPP atas transaksi pengadaan barang atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Berarti di sini juga ada pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman. Ya, jadi itulah yang saya sampaikan. Kalau Anda berharap pinjol akan ditutup, pinjol akan dibubarkan, yang ada tidak ada. Ya, karena pemerintah membebankan pajak itu melalui bunga pinjaman yang Anda bayarkan. Jadi pajak itu dibebankan juga kepada diri Anda. Selain kepada pinjol, kepada Anda juga dibebankan. Pinjol juga membebankan bunganya kepada diri Anda. Jadi saya sampaikan buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, pikirkanlah dengan matang. Ya, pikirkan dengan matang. Kalau Anda masih berencana ingin menggali lubang, tutup lubang. Karena pajak pinjol juga dibebankan kepada bunga pinjol yang diberikan kepada Anda. Ya, sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham semuanya. Kenapa begitu banyak korban yang menangis gara-gara tidak mampu bayar pinjol, gara-gara tidak sanggup bayar pinjol. Tapi semuanya ya dianggap ya persetan aja soal hal itu gitu loh. Mereka juga nggak peduli gitu loh. Yang penting Anda meminjam, otomatis Anda telah memikirkan resikonya matang-matang. Walaupun praktek di lapangan kita seringkali dihadapkan dengan hal-hal ancaman, caci maki, hinaan, pemerintah nggak peduli sama sekali. OJK lebih tidak peduli lagi, IPI apalagi gitu loh. Ya, makanya dari sekarang buat teman-teman semuanya, pikirkanlah matang-matang. Kalau Anda masih berkeinginan untuk melanjutkan pembayaran di pinjol dengan cara gali lubang tutup lubang, atau ingin memperbesar limit-limit pay letter, pikirkanlah dengan matang. Ya,
Karena yang kalah tetap diri Anda, yang dimiskinkan tetap diri Anda. Kalau pinjol ya sudah. Kalau sudah memberikan pemasukan untuk negara ini, apapun yang terjadi sama pinjol dan apapun yang terjadi sama masyarakat tentang pinjol juga tidak akan digubris lagi. Ya, makanya saya lebih berharap itu buat teman-teman semuanya. Ambillah keputusan yang paling tepat dalam diri Anda untuk menyelamatkan hidup Anda buat ke depannya. Sebelum hal-hal buruk terjadi sama Anda dan Anda berpikiran singkat, terjadilah hal-hal yang tidak. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabar Anda per hari ini gitu loh? Ini saya kayak mana ya, lelah banget gitu loh. Tapi saya sempatkan waktunya untuk memberikan sedikit motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya, terutama di bulan Ramadan ini yang masih berpikir soal resiko paling terberat gagal bayar pinjol di bulan puasa ini. Apa sih bang sebenarnya? Ini banyak banget orang-orang yang bertanya gitu loh. Kira-kira nanti dipidana nggak sih bang? Nanti ada resiko hukum nggak sih bang galbay di pinjol gitu ya kan? Oke, simain video ini sampai habis, jangan teman-teman skip juga. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda akan diarahkan ke dalam grup WhatsApp, nanti ada nomor adminnya juga, Anda bisa hubungi. Tapi memang harus agak sabar ya, itu buat teman-teman semuanya. Kalau buru-buru nggak ada, karena ini proses masalah bukan instan gitu loh. Masalah itu Anda ciptakan seiring waktu berjalan, jadi penyelesaiannya pun juga seperti itu ya. Dan yang baru bergabung dan belum sempat untuk mensupport channel ini, saya beri dulu kesempatan, mana tahu ya kan Anda sudah berkenan untuk mensupport, mendukung channel ini, silahkan. Yo, resiko galbay pinjol, pasti banyak teman-teman semuanya di luar sana memikirkan apa sih resiko yang akan kita dapatkan gitu loh. Mungkin kalau untuk teman-teman yang sudah lama nonton Solusi Hutang, mungkin banyak sedikitnya mereka sudah paham. Tapi yang baru ketemu dengan channel ini, pasti dia berpikir, walaupun kita sudah menjelaskan resikonya itu paling diancam, paling ditekan. Resiko yang paling terberatnya itu ya BI checking, itu secara tertulis dari OJK. Tapi pasti banyak asumsi, pasti banyak pemikiran dari teman-teman. Benar nggak sih kita nanti bisa dipidana? Benar nggak sih kita bisa dipenjara nantinya? Salah satunya seperti ini gitu loh kan. Dia menyampaikan, ada nggak sih resiko-resiko yang terburuknya, mana tahu kita nanti dituntut ke jalur hukum dan segala macam. Ini saya jelaskan buat teman-teman semuanya. Anda yang mengalami telat bayar, Anda yang mengalami tidak mampu bayar, Anda nggak usah terlalu gimana ya, nggak usah terlalu berpikir yang aneh-aneh gitu loh. Anda telat bayar atau Anda tidak mampu bayar itu hanya permasalahan karena uang Anda tidak ada. Anda masuk ke saya hari ini itu karena uang Anda tidak ada, tapi bukan berarti Anda tidak melakukan pembayaran sama sekali. Selama uang Anda masih ada, hasil dan penghasilan Anda pun juga masih lengkap, Anda pasti siramin semuanya kepada pinjol. Pinjol sengaja memanfaatkan momen itu untuk menghisap semua uang yang ada pada diri Anda. Sampailah Anda pada titik di mana Anda tidak mampu bayar lagi. Duit Anda sudah tidak ada. Mau tak mau Anda harus berhenti bayar. Jadi ketika Anda berhenti bayar ini, Anda sudah menghabiskan entah berapa juta, saya nggak tahu gitu loh. Habis itu Anda berkeinginan atau Anda memutuskan untuk, ya sudah, saya nggak mau gali lubang tutup lubang lagi, saya mau galbay aja. Saya nggak mau memperpanjang masalah lagi. Sampai kapan saya gali lubang tutup lubang? Itu yang teman-teman ambil semuanya keputusannya. Habis itu muncul, nanti kalau misalnya saya galbay, nanti saya dipenjara, nanti saya pidana, nanti saya diproses ke jalur hukum, nanti dia datang ke rumah, nanti dia misalnya mengambil barang-barang yang ada di rumah. Berarti resiko yang paling terberat ya, di luar dari yang tertulis kata OJK, yaitu diri kita dan pemikiran kita sendiri. Nyatanya pemikiran teman-teman semuanya berhasil untuk menakut-nakuti diri Anda sendiri.
Ya, Anda memikirkan penjara, Anda memikirkan diproses ke jalur hukum, Anda memikirkan mereka datang ke rumah mengambil barang-barang yang ada, mereka datang ke rumah mensita aset-aset yang ada. Itu kan hasil pemikiran Anda. Faktanya tidak seperti itu. Ya, kita membayangkan soal hukum, oke, kita nggak usah ambil pidananya karena hutang-hutang nggak ada mengarah ke pidana. Soal perdata itu kan memang dibolehkan. Ya, OJK pun menjelaskan kalau pihak pinjol ingin menjatuhkan kepada Wan Prestasi, silahkan. Tapi yang terjadi apa? Tidak ada sampai detik ini pihak pinjol yang melakukan proses Anda ke jalur perdata. Yang ada adalah pihak pinjol memperbanyak penagih hutang. Ya, itu menandakan pihak pinjol hanya menggantungkan harapan mereka tadi kepada si penagih hutang. Karena kalau mereka melakukan proses ke jalur hukum atau perdata, waktu yang dipergunakan itu sangat lama dan biaya yang dibutuhkan itu sangat besar. Ya, itu adalah pertimbangan matang dari pinjol. Makanya dihadirkanlah Anda dengan debt collector yang bisa mencaci maki, yang bisa menghina, yang bisa membangunkan drama buat diri Anda. Itulah yang Anda hadapi hari ini. Sampai pada akhirnya pemikiran Anda pun juga mengarah ke sana. Jadi pemikiran teman-teman yang mengarah soal ke proses hukum, soal misalnya di penjara, DC datang ke rumah, penarikan aset-aset, menyita aset dan segala macam, itu juga bukan tanpa alasan, bukan muncul seketika itu saja kan, enggak gitu loh. Pasti karena ada misalnya Anda mendapatkan chat WhatsApp, misalnya Anda ditelepon ya. Itu seringkali menimbulkan asumsi-asumsi dari teman-teman semuanya bahwasannya kalau Galbay dipinjol akan diproses hukum. Kalau Galbay dipinjol akan dipenjara, kan itu pemikiran dari teman-teman semuanya. Padahal semua itu tidak ada. Tidak ada sampai detik ini orang dipenjara karena tidak mampu bayar hutang. Undang-undang HAM itu sudah jelas. Tidak ada seseorang pun yang dapat dihukum pidana atau kurungan ya karena ketidakmampuan mereka membayar hutang. Tapi pemikiran ini kalau sudah menerima chat dari DC, ya sudah, pemikiran tidak bisa diajak kompromi. Berarti lawan terberat kita adalah diri kita sendiri. Kuasai aja di sana, gitu loh. Apa yang memicu diri kita memikirkan hal-hal yang seperti itu sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran buruk? Ya didasari karena chat WhatsApp, karena telepon, karena email. Ya nggak keluar, sumbernya nggak keluar dari sini. Walaupun Anda gagal bayar, tapi sumber itu masih ada sama Anda, ya potensi Anda untuk ditakut-takut itu masih besar. Potensi Anda untuk ditekan, diancam dan segala macam itu masih besar sebenarnya. Kenapa? Karena teman-teman semuanya membiarkan komunikasi itu terjadi. Jadi si debt collector memanfaatkanlah momen-momen itu untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda dari jarak jauh. Ini pinjaman online loh. Jadi apa-apa itu serba online. Belum mungkin mereka langsung menerjunkan debt collector lapangan, tidak. Mereka akan berupaya dulu. Selagi masih ada komunikasi yang aktif, mereka akan bangunkan drama buat diri Anda. Jadi kalau Anda mencari apa sih resiko yang paling terberat ketika kita telat bayar itu, ya diri kita sendiri. Karena kita sudah membaca chat, pemikiran kita tidak bisa diajak. Karena kita sudah mendapatkan email, ya hati kita sudah mulai nggak tenang gitu loh. Nggak ada lagi pemikiran yang positif bagi diri kita. Yang ada itu hanya negatif. Makanya saya itu selalu teriak-teriak sama teman-teman semuanya. Ayo, kalau Anda memang tidak mampu bayar, sebisa mungkin putuslah semua komunikasi Anda dengan debt collector. Dengan cara itu Anda bisa memulihkan pemikiran Anda untuk ke depannya. Tapi selagi komunikasi ini masih ada dan masih lancar, besar kemungkinan Anda akan masuk ke dalam dunia gali lubang tutup lubang. Besar kemungkinan Anda akan melakukan tindakan-tindakan nggak penting karena dilandasi rasa takut dan kecemasan. Itu poin sebenarnya. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini mencari risiko yang paling terberat kita telat bayar dan gagal bayar itu menghadapi diri sendiri. Kalau risiko yang tertulis itu sudah dijelaskan sama OJK, nama kita akan dimasukkan ke dalam BI checking. Untuk BI checking sendiri tidak bisa kita pukul rata. Tidak semua pinjol itu mempunyai akses ke BI checking. Ya. Tapi semua pinjol mempunyai akses ke dalam fintech data center. Pastinya ada perbedaannya, nanti teman-teman bisa
kan Anda bisa pinjam pinjol, ya otomatis Anda kan bisa ketik di Google aja apa sih bedanya BI checking dan fintech data center dan apa-apa aja fungsi yang sebenarnya gitu loh. Jadi stoplah mengikuti drama-drama itu, stoplah menakuti diri sendiri karena itu akan merugikan diri Anda. Jadi sebisa mungkin buat teman-teman semuanya, kalau memang Anda sudah tidak mampu lagi, sudah capek gali lubang tutup lubang, putuslah semua komunikasi Anda dengan debt collector supaya tidak terlalu dramatis, supaya Anda tidak memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Sumber masalahnya pasti ada di sana. Nggak mungkin nggak di sana, pasti di sana. Kalau Anda sudah membaca chat, kalau sudah telepon, sudah email, udah itu pemikiran Anda sudah tidak bisa lagi diajak kompromi. Terus mana tahu ini buat teman-teman juga ya, tambahannya ya, ketika saya menyarankan untuk ganti nomor, Anda malah berpikir, bang nanti kalau ganti nomor kontak darurat kita dihubungi, orang-orang sekitar kita ditelepon. Sebenarnya poin-poin itu bukan karena Anda ganti nomor ya. Nomor Anda aktif pun kalau Anda tidak melakukan pembayaran dan debt collector pun kesulitan untuk menghubungi Anda juga, tetap juga mereka akan menghubungi kontak darurat. Walaupun Anda respon telepon mereka, kalau Anda tidak melakukan pembayaran, tetap kontak darurat itu menjadi sasaran. Jadi stoplah berasumsi bahwasanya kalau ganti nomor kontak darurat jadi sasaran, kalau ganti nomor data disebar, kalau ganti nomor orang sekitar. No, tidak. Ini pinjaman online loh. Segala upaya akan mereka lakukan di dalam dunia online. Bagaimana membuat Anda ketakutan di alam nyatanya? Itu tujuan mereka. Ya, mereka sengaja menghubungi kontak Anda supaya apa? Supaya kontak Anda ikut menekan Anda. Ya, nanti misalnya terjadi adu domba lah, nanti kan orang-orang di kontak Anda kan tidak terima. Ini tujuan mereka. Bisa jadi juga melalui kontak darurat. Nanti mereka akan jadikan kontak darurat ini sebagai debt collector tambahan, ikut juga mencaci maki, ikut juga mengancam-ngancam. Itu tujuan mereka. Tapi persetan soal itu, yang penting selamatkan dulu pemikiran kita yang dihantui dengan kepanikan, yang dihantui dengan ketakutan. Baru nanti pelan-pelan kita bisa menghadapi orang sekitar kita. Tapi kalau pemikiran kita masih seperti ini, kita belum bisa memikirkan mana yang positif dan negatif, mana yang benar dan yang tidak, mendingan selamatkanlah diri Anda dulu. Ya, selamatkan diri Anda dulu. Memang agak egois, barulah Anda bisa mengkaper satu persatu nanti kalaupun itu orang sekitar Anda dihubungi. Ya, tapi yang paling terpenting bagi saya buat teman-teman semuanya, Anda harus tetap berpikiran positif, jangan jadi orang yang pesimis. Bangun semangat dalam diri Anda, jangan selalu ditekan diri Anda, diancam diri Anda, ditakut-takuti diri Anda dengan pemikiran-pemikiran sesat yang ada dalam diri Anda. Ya, intinya resiko gagal bayar itu tidak berat. Hanya saja pemikiran kita terlalu jauh melampaui semua fakta yang terjadi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.